Alhamdulillah nahmadu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. Sungguh tidak ungkapan yang pantas terucap selain banyak memuji kepada Allah yang dengannya kebaikan menjadi sempurna, yang dengannya kesehatan menjadi terasa, yang dengannya kenikmatan dan keimanan dalam dada menjadi nikmat paling mulia yang kita rasa. Patutlah kiranya kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala yang dikaruniakannya, dan rasa syukur terbaik kita adalah dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Jalla wa'ala, karena hanya dengan ketakwaanlah yang akan mampu menghantarkan kita kepada kebahagiaan, bukan hanya ketika di dunia, terlebih kebahagiaan di akhirat kelaknya. Salawat dan iringi salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada seorang panutan teladan dalam setiap kehidupan yang syafaatnya kita harapkan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang salat Jumat rahimana wa iyyakum ajma'in. Ketika ada seorang rakyat mengagumi dan mencintai rajanya, maka ini adalah lumrah dan wajar adanya, karena raja adalah pemimpinnya, raja adalah yang menjaga keamanannya, yang menaungi di wilayahnya. Demikian halnya ketika ada seorang makhluk mencintai Khaliknya, ada seorang hamba mencintai Rabbnya. Karena siapakah di antara kita yang sanggup hidup di dunia tanpa karunia dari Allah Subhanahu wa taala? Siapakah di antara manusia yang bisa hidup di dunia tanpa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala? Siapakah di antara kita yang bisa makan dan minum tanpa rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka hadirin rahmati Allah, bahkan kita bisa melihat, kita bisa berucap, kita bisa mengecap, tangan bisa merekap, kaki bisa berderap, adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nafas kita pun bisa berhirup, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sepandai-pandainya manusia, paling cerdas manusia di muka bumi ini, tak akan mampu menghitung betapa besar dan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tak akan pernah berhasil. Maka ketika ada seorang hamba mencintai Rabbnya, Tuhan yang mencintainya, yang senantiasa melimpahkan rizki kepadanya, maka ini adalah merupakan wajar dan lumrah adanya, bahkan mesti dilakukannya, karena kita manusia tak akan sanggup hidup tanpa anugerah, perhatian dan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar ketika makhluk mencintai Khaliknya. Yang kemudian pertanyaan timbul adalah, apakah Allah mencintai kita? Apakah cinta kita dibalas oleh Allah? Ataukah cinta kita hanya bertepuk sebelah tangan? Hadirin sidang salat Jumat rahimana wa iyyakum ajma'in. Ketahuilah
bahwasanya Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyuruh kepada malaikat Jibril untuk mencintainya. Maka malaikat Jibril pun mencintainya, dan malaikat Jibril menyeru kepada penduduk langit untuk mencintainya, sehingga penduduk langit pun mencintainya, sehingga dengan demikian penduduk bumi pun cintai si fulan. Hadirin rahmati Allah, bagaimana perasaan kita ketika ada seorang raja yang dihormati, pemimpin yang dikagumi, pejabat yang disegani, yang kemudian mengumumkan kepada khalayak ramai kalau dirinya mencintai kita? Tentu perasaan bahagia dan bangga menyelimuti kita. Lalu bagaimana bila yang mencintai kita adalah Al-Malikul Mulk, Maha Raja, Rabb yang memiliki alam semesta, Tuhan yang maha kaya? Sungguh tak ada kata yang sanggup menggambarkan betapa bahagianya kita dalam kondisi tersebut. Maka pertanyaan timbul demikian adalah, bagaimana caranya agar Allah mencintai kita? Apa anugerah yang Allah berikan kepada hambanya ketika Allah mencintai hambanya? Hadirin sidang salat Jumat rahimana wa iyyakum ajma'in. Di dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, andaikan kalian mencintai Allah, maka ikutilah petunjukku, maka niscaya dengan demikian Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa untuk mendapatkan kecintaan Allah adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dicintai oleh Allah? Fattabi'uni, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Hadirin, ketika seorang hamba diampuni dosa-dosanya oleh Allah, maka surga layak baginya. Lalu apa petunjuk Nabi untuk mendapatkan kecintaan Allah? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim muttafaq alaih, ada seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal ahabu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ay? Qala birrul walidain. Qultu summa ay? Qala al-jihadu fi sabilillah. Amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah adalah yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Salat adalah merupakan mi'rajnya kaum muslimin, mi'rajul mu'minin. Salat adalah ibadah yang paling utama. Anna khair a'malikum as-salah, yang begitu utamanya perkara salat, sampai-sampai ketika Rasulullah SAW menerima perintah salat tidak sama dengan ketika menerima perintah ibadah lain. Yang ketika menerima perintah ibadah lain melalui perantara malaikat Jibril, namun ketika Allah memerintahkan perkara salat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala langsung menyerahkan, memandatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj adalah merupakan peristiwa yang agung, yang tak akan mampu akal untuk menalar, yang tak akan mampu logika untuk menerima. Hanya keimanan dalam dada yang akan sanggup meyakininya. Hadirin sidang salat Jumat rahimana wa iyyakum ajma'in. Setiap kita punya kesibukan, setiap kita punya kepentingan.
Namun ketika sudah masuk waktu salat, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil kita melalui lisan muadzin dengan kalimat hayya 'alas shalah, mari kita salat. Lalu kemudian ia tinggalkan kesibukannya, ia tinggalkan kepentingannya, ia sadar ia bisa bekerja, ia bisa usaha, ia bisa menjabat, ia berbadan sehat, adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia tinggalkan semua itu, ia penuhi panggilan Allah yang memberikan rizki kepadanya. Maka ketika ia salat di awal waktu berjamaah di masjid, di musola, di tempat dipanggilnya azan, maka dengan demikian ia telah melakukan perbuatan yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika seorang suka mengakhirkan salat, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, la yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yu'akhiruhumullah. Tidaklah satu kaum yang sering mengakhirkan salatnya, maka jangan salahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan kebaikan-kebaikan bagi dirinya sampai Allah pun mengakhirkan dirinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua orang masuk ke dalam surga, dia diakhirkan. Kenapa? Karena ketika di dunia dia suka mengakhirkan perkara salat. Yang kedua, perkara atau perbuatan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah adalah birrul walidain. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Terkadang ketika orang sudah sukses, dia lupa terhadap orang tuanya. Bahkan tidak jarang ada anak yang menghardik orang tuanya, memukul, menyakiti, memperkarakan, bahkan memenjarakannya. Ia tidak sadar bahwa dirinya bisa hadir di dunia adalah sebab jasa orang tua. Terkadang ada seorang anak yang malu menuntun tangan orang tuanya, padahal ia bisa berjalan disebabkan berawal dari tuntunan tangan orang tuanya. Ketika seorang anak sadar bahwa betapa besar jasa orang tua yang tak akan mampu terbalas, walaupun ia keluarkan dengan berapa rupiah pun, walaupun ia keluarkan dengan tenaga betapa besar pun, yang kata Abdullah bin Umar, tidak, walaupun yang kau lakukan sebesar apapun, maka tak akan mampu membalas walau hanya sehela nafas ketika ibu kita melahirkan kita. Ketika seorang anak sadar dengan dirinya bahwa betapa besar jasa orang tuanya, kemudian dia berbakti kepada kedua orang tuanya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, maka sejatinya dia telah berbuat sesuatu yang mendatangkan kecintaan Allah. Dan yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Segala perbuatan yang dengan upaya yang keras, upaya yang sungguh-sungguh untuk menegakkan agama Allah adalah sebuah perkara jihad. Dan jihad terbaik kita tak mungkin berperang, karena musuh kita pun tak mungkin kita lawan di saat ini. Tapi musuh sejatinya kita adalah hawa nafsu kita, yang dapat kita ketahui, yang dapat kita cegah dengan ilmu yang kita dapatkan. Maka jihad terbaik menurut para ulama adalah dengan menuntut ilmu. Dengan seorang menuntut ilmu agama, memperbaiki dirinya, memperbaiki ibadahnya, mampu menahan hawa nafsunya, sejatinya dirinya telah berjihad di jalan Allah. Ketika seorang berjihad di jalan Allah, maka sejatinya dia telah melakukan perbuatan yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua Allah berikan taufik dan hidayah untuk dapat mengamalkan segala perbuatan yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mencintai Allah dan Allah membalas cinta kita dengan Allah mencintai kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai kita, Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim wa hammala 'alaihi al-amanah fi ahsani tanzim. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunjina biha minad dunya ila yaumin 'azim. Wa asyhadu anna Muhammadan Mustafa aminul karim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Hadirin rahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kekuatan, taufik, hidayah kepada kita untuk senantiasa menjadikan pribadi-pribadi yang mencintai Allah dan Allah pun mencintainya dan mengamalkan segala yang Allah cintai. Dan semoga kelak di akhirat kita dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, sehingga dengan ridhonya Allah memasukkan kita ke dalam golongan yang dimudahkan dalam hisabnya, diberatkan dalam timbangan amal kebaikannya, dimudahkan dalam melewati jembatan siratnya, dan masuk dalam surganya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilaina min anfusina wa min ahlina wa min ma'il baradi. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dfa' 'anna al-bala wal waba wal fahsya wasyada'ida wal qarana fi hadha baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'amah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrul akbar. Aqimus shalah.